Ya Allah, ya tahun ketiga dari kelahiran Rasulullah. Berarti Rasulullah sudah ada di Taif dan beliau sudah berusia 3 tahun. Dalam sebagian kitab Rasulullah berusia 4 tahun. Apa yang terjadi di sana? Syaqqu sadrihi syarif inda dha'rihi Halimah radhiyallahu anha. Yaitu kejadian yang sangat istimewa. Apa itu? Syaqqu sadrihi syarif, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan Rasulullah sendiri bercerita, "Wastarda'tu fi Bani Sa'ad." Saya masih kecil dulu diserahkan kepada ibu susuan, yaitu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Wa fabainama ana ma'akhin li khalfa buyutina. Ketika saya main-main, ini anak kecil yang seusia 3 atau 4 tahun. Dulu Rasulullah sekitar 4 tahun usianya. Beliau main-main dan beliau masih ingat kejadian itu. Khalfa buyutina, di belakang rumah. Jadi bisa kita bayangkan di pedesaan, ya. Jangankan zaman Rasulullah dulu, zaman kita sekarang, kalau kita di pondok, Masya Allah di Batu, di Pendem sana, Masya Allah di sana sudah terasa sekali bagaimana suasana pedesaan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ada di pedesaan, yaitu di Taif, di Bani Sa'ad. Beliau main-main di belakang rumah. Nar'a buhaman lana. Nah, kita bermain kambing-kambing kecil. Atani rajulani alaihima thiyabun bidun biyadi ahadihima tistun. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang sangat bersih dan tampan. 2 orang laki-laki ini menggunakan baju putih bersih juga. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kan waktu itu masih kecil. Rasulullah langsung ditaruh pangkuan salah satunya, diterlentangkan, kalau bahasa kita di melumano. Dan yang satunya bawa tistun ini apa? Seperti bak mandi, tapi entah terbuat dari apa, terbuat dari emas atau apa, warnanya Masya Allah kuning dan sangat indah sekali. Ada airnya dan ada gayungnya di sana. Maka yang satu, yaitu malaikat yang satu ini, Rasulullah ditaruh di mana tadi? Di pangkuannya. Tiba-tiba membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dioperasi masih kecil di usia 4 tahun. Lah, teman-teman Rasulullah atau saudara-saudara susuan Rasulullah ini lari langsung ke siapa? Ke ibu susuan namanya Halimatus Sa'diyah. Mereka lari ketakutan karena ada 2 sosok laki-laki yang asing, belum pernah diketahui, tiba-tiba membawa Rasulullah SAW di pangkuannya dan membelah dada Rasulullah. Ini kan bagi anak kecil menakutkan. Walhasil anak ini mengadukan kepada Halimatus Sa'diyah dan Rasulullah SAW sangat ketakutan. Beliau nggak tahu sebagai anak kecil saya ini mau diapakan, ya, dan beliau nggak tahu kalau beliau mau jadi nabi, itu nggak tahu. Walhasil setelah selesai operasi yang dilakukan oleh malaikat ini, tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh ibu susuan, yaitu Halimatus Sa'diyah, dan beliau dibawa dibawa pulang oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah pucat sekali. Ya, Rasulullah kelihatan pucat sekali. Karena Halimatus Sa'diyah juga ketakutan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang ke Mekah. Saya khawatir ada apa-apa dengan anak kecil ini, ya. Saya bawa pulang ke Mekah, saya kembalikan ke ibundanya, yaitu Aminah As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Walhasil ini kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dalam satu peristiwa mulia, yaitu syaqqu sadrihi syarif, dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala ingin melapangkan dada beliau. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghilangkan atau membuang hadzus syaitan. Apa hadzus syaitan? Yaitu bagiannya setan.
Jadi setan ini juga punya bagian di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian apa? Bagian rahmat. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta ini meliputi siapa? Meliputi setan. Maka biar setan tidak mendapatkan rahmat yang ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian setan ini dibersihkan dan dibuang oleh Allah dari hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan apa? Menggunakan air zam-zam yang ada di ember kecil tadi. Bahasa Arabnya tistun. Dibasuh dan dibersihkan dengan air zam-zam. Ini adalah kejadian syaqqus sadr yang pertama. Karena dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa dibelahnya dada beliau 4 kali. Yang pertama ketika usia beliau 4 tahun di Bani Sa'ad. Yang kedua ketika usia beliau 10 tahun. Yang ketiga ketika usia beliau 40 tahun menjelang beliau mendapat wahyu dari Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Kemudian kejadian yang keempat ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj di usia 52 tahun. Ini 4 kali terjadi di operasinya atau di belah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Allah ingin memberikan kelapangan dada bagi beliau dan membuang bagian rahmat untuk setan. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, tidakkah aku Allah lapangkan dadamu? Jadi tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar dada beliau dilapangkan, Allah sendiri sudah melapangkan dada beliau. Soalnya bagi seorang nabi dan siapapun yang melanjutkan perjalanan nabi itu butuh sekali namanya lapang dada. Bagi kita semua sebagai umat beliau sangat-sangat butuh kita punya lapang dada. Kenapa? Kalau seseorang sudah lapang dada, insya Allah rizkinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang hatinya sempit, ya hati sempit itu bagaimana? Dikit-dikit tersinggung, ya. Kalau dipuji, kebalikannya, dipuji langsung bangga, langsung mekrok, ya. Dipuji mekrok, kemudian dicaci melerok. Tapi bagaimana? Yaitu secara batin di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kelapangan dada bagi hambanya. Nah, kita yang bukan nabi, biar kita diberi kelapangan dada itu ada doanya. Kalau bisa kita baca. Tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri dan kita baca alam nashrah laka sadrak surat Al-Insyirah sampai terakhir. Kemudian baca surat Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini yang kita istiqomahkan ketika di Mekah dengan Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Tujuannya biar kita oleh Allah diberi lapang dada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis melapangkan dada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membedah dada beliau dalam 4 kali kejadian. Karena beliau adalah seorang nabi, bahkan sebaik-baik nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam, biar beliau punya lapang dada, ya. Soalnya orang yang dakwah tapi dadanya nggak lapang, ini mana mungkin sukses. Jadi orang yang paling sulit dan orang yang paling besar ujiannya itu siapa? Para nabi. Asyaddul bala siapa? Al-anbiya. Orang yang paling sulit, paling berat ujiannya para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian pewaris para nabi yang kayak nabi, ya. Jadi yang menjadi pengikut para nabi, pewaris para nabi yang profesinya adalah dakwah, ini tentunya membutuhkan kelapangan dada. Ini sedikit pelajaran dari peristiwa mulia syaqqus sadr, dibedahnya dada beliau sebanyak 4 kali. Apa itu? Kita meminta kepada Allah agar kita sebagai umatnya diberi kelapangan dada. Insya Allah seorang hamba yang punya kelapangan dada, yang pastinya kita di dunia ini punya masalah, ya. Pasti sudah nggak mungkin aku gak ada masalah urip nang kene, nggak mungkin. Pokoknya lek wong urip pasti ada masalah, kan itu, ya.
entah dari mana arahnya, entah dari orang terdekat, entah dari tetangga, entah dari anak, entah dari istri, entah dari orang jauh, pasti ada, gitu ya. Nah, kalau dihadapi dengan lapang dada, insya Allah akan cepat terurai, insya Allah akan cepat selesai. Tapi kalau dihadapi dengan hati sempit, ya ibarat gelas yang ada airnya, kemudian dikasih satu tetes tinta saja, itu langsung berpengaruh, iya apa tidak? Langsung berpengaruh. Tapi kalau orang punya lapang dada, itu ibarat lautan, ya, yang sangat luas sekali. Jangankan satu tetes tinta, mau diberi sampah sebanyak mungkin akan larut dan akan hilang di bentangan laut tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelapangan dada, ya. Nah, kemudian di tahun ketiga ini kelahiran sahabat yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi usia Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah terpaut 2 tahun, gitu ya, terpaut 2 tahun. Beliau wafat di usia 63 atau 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, sesuai urutan Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian siapa lagi yang paling mulia di antara para sahabat? 10 sahabat yang diberi berita gembira masuk surga, yang ada dalam mudoriyah yang kita baca biasanya selain bulan Ramadan. Sa'dun Sa'id ibnu Aufin Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. 6 sahabat ditambah 4 tadi Khulafa ar-Rasyidin. Ini adalah 10 para sahabat yang paling mulia di antara para sahabat yang lain. Kemudian as-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Dan jenjang para sahabat yang paling terakhir, mereka adalah yang masuk Islamnya karena tak terpaksa dan karena takut. Kapan itu? Yaitu mereka masuk Islam Amul Fatah, tahun Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah. Semuanya orang atau penduduk Mekah terpaksa masuk Islam, sehingga Allah berfirman dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat semua manusia masuk secara berbondong-bondong dalam agama Islam. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ketika Rasulullah Fathu Makkah. Semua para sahabat, semua penduduk Mekah takut, akhirnya mereka masuk Islam. Tapi meskipun mereka takut, namun alhamdulillah setelah itu mereka baik Islamnya dan mereka mati dalam keadaan Islam. Akhirnya mereka masuk dalam jajaran sahabat Rasulullah. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah wajib memuliakan semua para sahabat tanpa kecuali. Kalau sudah sahabat Rasulullah, yaitu seseorang yang pernah memandang Nabi, sezaman dengan Nabi, kemudian masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, mereka adalah sahabat. Kita wajib untuk memuliakan mereka. Dan yang nomor 1 sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tersirat dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini yang sering saya sampaikan kalau saya mengkaji sejarah. Ini ketika di mana di Gua Tur, Allah Subhanahu wa taala memuji teman Rasulullah waktu itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar, tadi dalam surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 40. Nah, itu 2 poin penting yang terjadi di tahun ketiga dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ليلي